Selamat pagi Bu, bertemu lagi dengan saya Bidan Cina. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin melakukan pendidikan kesehatan menyusui bayi kembar ya Bu, karena Ibu kemarin habis melahirkan. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Baik Bu. Bu, kalau bersedia saya jelaskan maksud dan tujuan tindakan ini ya Bu. Tindakan ini adalah untuk memberikan sedikit pengarahan tentang penyesuaian Ibu kepada bayi kembar ya Bu. Baik Bu, sebelumnya saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik, Ibu. Sebelumnya, posisi ternyaman Ibu bagaimana? Apakah Ibu ingin duduk atau berbaring? Baik Bu, kalau Ibu ingin duduk, saya bantu ya Bu. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya saya izin membuka pakaiannya ya Bu. Apakah Ibu mau dibuka Ibu sendiri? Bantu Saya saja. bantu. Saya mulai ya. Baik Bu, yang pertama yaitu dengan metode double verbal. Nah, yang pertama itu Ibu harus menyiapkan posisi ternyamannya terlebih dahulu Bu. Kemudian mengalaskan itu bagian atas paha dengan bantalan. Nah, kemudian itu Ibu area puting susu dan areolanya dikasih sedikit air susu Ibu tadi. Kemudian bayi kembarnya dipegang dengan cara seperti memegang bola ya Bu, di sisi kanan dan kiri tubuh Ibu. Kemudian tangan Ibu itu menopang kepala bayi dan badan berbaring di bawah tangan ya Bu, seperti ini. Kemudian Ibu menatap bayi dengan kasih sayang dan secara bergantian pada kedua bayi ya Bu. Terus kemudian Ibu bisa meminta keluarga atau suami untuk membantu menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh sisi mulut bayinya ya Bu. Dilakukan pada dua bayi Ibu. Nah, kemudian setelah bayi tadi membuka mulut, minta keluarga untuk memasukkan puting susu ke dalam mulut bayi. Setelah itu bayi mulai menghisap dan tunggu bayi sampai meminum sampai puas ya Bu, selama kurang lebih 15 atau 20 menit. Bagaimana Bu, sudah paham kan untuk metode double verbal? Sudah, Bu. Baik Bu, kemudian untuk metode crisscross atau double crack nih Bu, masih sama seperti tadi. Ibu memberi alas pada bagian atas paha Ibu. Kemudian untuk bayinya itu, untuk bayi yang A pada payudara kanan, sementara kakinya mengarah ke kiri ya Bu, seperti ini. Nah, kemudian yang B itu bagian payudara sebelah kiri, kemudian tubuh bayi menghadap ke kanan seperti ini. Kemudian biarkan tubuh bayi B tadi di bawah dan bayi A di atasnya Bu, namun jangan terlalu ketat ya Bu. Kemudian dua tangan bayi berada pada sisi badan bayi, juga pada bayi yang kedua Bu. Kemudian kepala bayinya menghadap ke arah payudara Ibu. Nah, kemudian telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Ibu bisa kayak tadi menatap bayinya secara bergantian, dan Ibu bisa meminta keluarga untuk memasukkan puting memasukkan mulut ke dalam puting ya Bu. Kemudian tunggu untuk bayi menghisap susu Ibu tersebut. Bagaimana Bu, sudah paham kan untuk metode yang kedua yaitu metode crisscross? Paham, Bu. Kemudian untuk yang ketiga Bu, yaitu metode kombinasi dan karge. Posisinya sejajar, sama seperti tadi, masih menemukan posisi yang ternyaman Ibu. Kemudian di atas paha Ibu ada bantal untuk alas. Kemudian bayi yang A tadi ya Bu, dipegang secara football seperti cara memegang bola di sisi kanan seperti ini. Kemudian tangan yang Ibu menopang kepala bayi dengan badan bayi berbaring ke bawah tangan. Kemudian untuk yang bayi B dipegang dengan cara posisi cradle Bu, dengan cara bayi dipegang seperti Ibu menyusui bayi tunggal, di mana lengan bayi itu berada di badan bayi ya Bu. Kemudian
hadapkan kepala bayi tadi ke payudara ibu, kemudian bisa meminta keluarga untuk memasukkan puting ke dalam mulutnya si bayi. Kemudian ibu bisa menunggu 15-20 menit untuk bayi melakukan menghisap susu ibu ya Bu. Baik. Bagaimana Bu, apakah sudah paham dengan ketiga metode yang saya berikan tadi? Sudah, Bu. Baik Bu, kalau kemudian saya akan menjelaskan kesulitan bayi untuk menyusui bayi kembar ya Bu. Yang pertama itu dari faktor bayi, bayinya itu bisa kesulitan untuk melakukan itu menghisap ASI ibu, karena satu bayi mungkin dapat mempengaruhi proses menyusui ya Bu. Kemudian kenaikan berat badan bayi. Lalu untuk yang kedua yaitu faktor ibu. Nah, faktor ibu itu kecukupan akan ASINya bisa berkurang ya Bu, karena dihisap oleh dua bayi. Kemudian ibu kesulitan untuk memompa ASI sehingga persediaan ASI jangka lama tidak terpenuhi. Kemudian untuk setelah menyusui, ibu bisa melepas isapan bayi, meminta bantuan keluarga untuk melepaskan puting susu. Setelah menyusui, ASI yang dikeluarkan sedikit, kemudian oleskan pada puting tadi ya Bu, seperti saat yang mau menyusui tadi. Kemudian selanjutnya itu kalau habis menyusui, ibu harus bisa menyendawakan bayi Bu, yaitu bayi digendong secara bergantian tegak lurus seperti ini Bu. Kemudian punggung bayi perlahan-lahan diusap sampai bayi itu bersendawa. Tujuannya itu agar tidak kekenyangan. Terus untuk lama dan frekuensi menyusuinya itu selalu jadwalkan kedua bayi secara bergantian ya Bu. Bayi disusui secara berjadwal. Bagaimana Bu sampai sini, apakah sudah paham dengan penjelasan saya tadi? Paham, Bu. Baik Bu, apakah tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang saya yang bertanya ya kepada Ibu. Iya, Bu. Ada berapa metode Bu tadi yang saya sebutkan untuk cara menyusui bayi kembar? Ada 3, Bu. Yang pertama double football, double cradle, dan posisi sejajar atau kombinasi. Baik Bu, berarti Ibu sudah paham ya tadi dan sudah mengerti dengan penjelasan saya. Kalau begitu Bu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin pamit ya Bu. Terima kasih Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Baik Bu, saya izin kembali ya Bu. Baik, Ibu. Terima kasih Bu untuk kerjasamanya pada hari ini. Selamat pagi Bu.